Hanya butuh 2 kali 24 jam bagi polisi untuk menangkap pelaku pengancaman pemerkosaan, penculikan, dan pembunuhan terhadap artis sinetron Syifa Haju. Pengancam berinisial HA dicokok di kediaman orang tuanya di Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu 1 Maret lalu. Seperti diberitakan, kekasih Rizky Nasar ini diteror melalui Instagram direct message. Pelaku kesal karena pesannya tak pernah dibalas, lalu menebar ancaman akan memperkosa, menculik, serta membunuh. Merasa terganggu, bintang muda ini melapor ke kantor polisi. Polres Tangerang Selatan melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dan alhamdulillah pada tanggal 1 Maret 2020, Satreskrim Polres Tangsel telah melakukan penangkapan terhadap tersangka HA di Karanganyar, Jawa Tengah. Tersangka diduga melakukan tindak pidana ITE sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 dan pasal 29 Undang-Undang ITE, di mana ancaman hukumannya 6 tahun. Belakangan terungkap kabar kalau pelaku yang berusia 25 tahun adalah fans berat Syifa. Belum ada keterangan terkait mental pelaku yang diduga bermasalah. Jumat lusa, Syifa dan keluarga akan dipertemukan langsung dengan pelaku. Insya Allah siap lah, insya Allah siap. Tadi saya sampai teleponan sama Bu Haju juga bahwa harus ketemu dengan tersangka Syifa, ibu, ya maksudnya pihak keluarga, harus ketemu dengan pihak keluarga, dengan pihak tersangka. Kalau secara pribadi, kalau buat saya pribadi ya saya langsung memaafkan. Cuman kan yang bersangkutan belum ketemu, dan juga namanya proses hukum itu ya harus terus berjalan. Atas nama hukum, tindakan HA berpotensi membawanya ke bilik penjara. Ia akan dijerat Undang-Undang ITE pasal 27 dan pasal 29 dengan ancaman 6 tahun kurungan. Status selebritis memang ngeri-ngeri sedap. Pada satu bagian menjadi sorotan publik penuh sanjungan dan puja. Pada bagian lain, ada saja yang tidak senang dan menyimpan iri dengki. Kemajuan teknologi semakin memungkinkan semua orang untuk masuk dalam kehidupan pribadi, terutama melalui media sosial. Dari sana, berbagai keadaan bermula, dari yang senang hingga menerima ancaman pembunuhan. Syifa Haju bukan yang pertama. Sebelumnya, sejumlah selebritis juga pernah dikirim teror serta ancaman pembunuhan. Tahun 2015, Ruben Onsu berkali-kali menerima ancaman pembunuhan. Teror ini diduga erat kaitannya dengan laporannya terhadap polisi dalam masalah transaksi perdagangan anak. Komedian dan presenter ini geram karena foto anaknya dipajang sebuah akun penjualan anak. Ruben melapor ke polisi. Kuat dugaan pihak yang mengancam akan membunuhnya adalah oknum yang tak senang dengan tindakannya. Pengancam akhirnya disidik kepolisian. Artis cilik Nabil Mustafa juga pernah mendapatkan ancaman pembunuhan dari pria yang mengaku sebagai penggemarnya. Ancaman yang terjadi pada tahun 2016 silam datang dari seorang yang berinisial FR. Oknum mengaku tidak takut masuk penjara asal bisa membunuh pemain sinetron Cinta yang Tertukar tersebut. Pelaku diduga tidak puas berjumpa dengan idolanya itu. Ancaman ini dibongkar oleh polisi dan menangkap sang pelaku beberapa hari setelah ancaman yang ditebarnya. Mantan vokalis band Nidji Giring pernah pula mengalami ancaman pembunuhan. Ancaman ini syarat muatan politis karena ia acap menyuarakan isu politik melalui media sosial. Akibat teror ini, Giring sempat ingin menyewa bodyguard karena khawatir dengan keselamatan. Di balik sikap bersahabatnya, Raffi Ahmad rupanya juga pernah mendapatkan ancaman pembunuhan. Ini terjadi tahun 2018 lalu. Ancaman diterima host Oke Bos ini melalui pesan singkat di DM Instagram. Raffi tak pernah menggubris. Menurutnya ancaman itu hanya teror dari pihak yang iri kepadanya. Meski begitu, ayah Rafathar ini sempat terpancing untuk menantang sembari menyebut untuk berhadapan dengan pihak yang berwajib.
Kasus ini tak pernah dilaporkan dan mereda dengan sendirinya. Dan yang masih hangat adalah ancaman pembunuhan yang diterima Eza Gionino. Adalah seorang pedagang bernama Kori Supiandi yang berniat menjual ikan kepadanya. Eza yang sedang berbisnis ikan hias membelinya. Sayang, ikan arwana yang didapat Eza tidak sesuai dengan pesanan. Selain cacat, juga tak sesuai dengan yang ada di video. Eza komplain, Kori tak terima, sampai berujung ancaman pembunuhan. Bintang sinetron ini melapor ke pihak kepolisian. Sang pedagang ditangkap dan meminta maaf. Sampai kini, proses hukum tetap berlanjut. Kori ditahan pihak kepolisian semenjak 29 November 2019.